Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Baik, Ibu. Sehat. Pada sarapan semuanya? Sudah Bu. Sudah Ibu. Ya, wajib sarapan ya nak ya. Sebelum ke sekolah wajib sarapan biar seger dan sehat semuanya. Baik anak Ibu, Iya, Bu. sebelum kita memulai pelajaran, kita hari ini Ibu minta kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, tolong Jonias pimpin doanya buat teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jonias. Sama-sama, Baik, Ibu. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu satu persatu. Ataupun Ibu mau tanya siapa aja yang tidak hadir hari ini. Ada yang Masuk tidak semua hadir hari Ibu. ini? Semua Ibu. Alhamdulillah. Allah memudahkan langkah kita ke sekolah ya anak-anak Ibu semuanya. Untuk memberi semangat kita belajar hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita Ya, nyanyi Ibu. sama-sama nak ya. Ya Ibu. Tanah airku Indonesia. Hai. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu mau bertanya. Apakah anak Ibu semua masih ingat materi pembelajaran kita kemarin? Iya Ibu. Ibu, masih. Jadi materi kita kemarin yaitu tentang kata tanya ya. Kata tanya Ibu. Apa saja yang ada di tanya itu tentang kata tanya ya. Kata tanya Ibu. Apa saja yang ada di pada kata tanya itu? Apa? Ada apa? Siapa? Apa? Mengapa? Mengapa? Di mana? Dan Bagaimana? Bagaimana Ibu? selanjutnya Ibu bertanya. Terima kasih pintar semua anak Ibu ini cerdas ya. Masih bisa mengingat pelajaran yang telah lalu. Selanjutnya apa itu adaptasi lingkungan? Ada yang tahu Berarti apa itu menyesuaikan adaptasi? diri dengan lingkungan Ibu. Lingkungan Ibu. Ya, pintar Erza. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap Lingkungan. Terima kasih anak Ibu yang hebat ini semuanya ya, masih bisa mengingat pelajaran Ibu yang kemarin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau stop share yang ini dulu, mau tampilkan PPT-nya dulu nak ya. Nah, Ibu harap Baik. anak Ibu bersabar dulu ya. Iya Ibu. Oke, sebentar. Iya Ibu. Dengan pinjaman 10 Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Baik, tujuan pembelajaran kita ada di sini. Kalian bisa baca sendiri, jadi tidak perlu Ibu sebutkan lagi karena bisa dibaca. Iya Ibu. Oke, yang kedua ini dia selanjutnya ya. Ya. Ayo kita masuk pelajarannya. Perhatikan gambar. Ini ada 2 gambar. Apa nama tumbuhan tersebut? Siapa yang Kangkung siapa? Bu. Ada kangkung Kangkung. Ibu. Kangkung air sama ini kaktus ya Bu. Iya, kaktus. yang pintar. Siapa yang jawab tadi tuh? Norita ya. Memang pintar Iya sekali. Ibu. Di manakah tumbuhan tersebut bisa kalian temukan? Kangkung di mana? Di rawa. Kangkung di air, di rawa Ibu. Di Rawa, kolam Bu. Bu. Rawa. Rawa, memang hebat nih. Kalau kaktus di mana biasanya? Kalau kaktus biasa saya Tempat lihat kering di dia, sekolah Ibu. Bu. Yang kering. Di Oh, Pot rumahku ada kaktus Ibu. Bu. Ya, yang Ada. sedikit ya di tempat kering, tidak semestinya di padang pasir ya. Iya. Oke. Apakah ada kesamaan tempat hidup dari tumbuhan tersebut? Ada sama nggak? Beda Bu. Beda. Beda Ibu. Mana Satu bedanya basah, itu? satu kering. Oh, yang satu Satu basah, satu kering. Iya.
Bagaimana jika tempat hidup kedua tumbuhan tersebut ditukar? Mati Apa yang bagaimana akan ya? terjadi? Mati, Kan Bu, mati, nggak Bu. cocok. Oke, ada yang jawab mati. Bisa aja Bu, hidup. Oh, untuk menjawab pertanyaan itu, nanti Iya. kita akan melakukan pengamatan ya, sesuai yang Ibu perintahkan kemarin tuh kalian Ibu suruh bawa tanah, bawa kaktus dan juga bawa kangkung ya. Namun sebelumnya Ibu mau memberikan penjelasan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama yaitu adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi adaptasi morfologi terjadi sesuai dengan jenis habitat yang ditumbuhi oleh tanaman dan bisa terlihat langsung. Sedangkan adaptasi fisiologi, penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku, adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan. Ayo, apa itu adaptasi morfologi? Coba Erza bisa baca? Apa itu adaptasi morfologi? Contohnya yang pertama, adaptasi morfologi kan dibagi menjadi 3 nih. Apa itu yang pertama, Erza? Xerofit, Ibu. Xerofit. Xerofit adalah bentuk adaptasi tumbuhan di Pada, lingkungan yang kering yang kekurangan air. Kaktus dan Contohnya kaktus, lidah buaya. Oke, lanjut. Adaptasi morfologi. Itu higrofit. Hidrofit. Higrofit. Coba Hidrofit. Abdullah Sani Hatuina. Ya, Apa itu Ibu. higrofit? Higrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Contoh, keladi dan jenis paku-pakuan. Oke, terima kasih Abdullah. Bu, sama nggak dengan jamur ya, Bu? Apa? Jamur. Jamur. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu Hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau terendam secara terus-menerus. Contohnya teratai dan kangkung air. Kangkung. Ada lagi adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian intraseluler biokimia dan metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan. Hal ini mempertahankan tumbuhan dalam keseimbangan dalam kondisi lingkungan apapun. Contohnya adalah kemampuan menyimpan karbon dioksida pada malam hari dan menggunakannya di siang hari untuk fotosintesis yang terjadi pada daun. Yang dilakukan oleh tumbuhan ini bertujuan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau. Jati melakukannya untuk mengurangi penguapan sehingga tetap bisa hidup walau tanah mengalami kekeringan. Oke. Kita lanjut ya. Mencari informasi penting. Tahukah kamu apa itu informasi? Tahu, Ibu. Apa? Ada, Bu, informasi itu berita, berupa berita atau data, Ibu. Oke, sama ya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian yang tertentu. Ya, oke. Lanjut, informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Gimana Bu cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca judul teks. Kita membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga membuat daftar pertanyaan untuk jika tempat hidup kedua tanaman tersebut ditukar. Apa yang akan terjadi pada kedua tanaman tersebut? Tidak bertahan hidup, Ibu. Tidak bertahan hidup. Jika tumbuhan tersebut tidak beradaptasi, tidak bertahan hidup, Ibu.
seperti pohon jati. Ya. Namun untuk menjawab secara lebih pasti lagi, kita melakukan pengamatan. Sekarang Ibu share sebentar. Kita ambil LKPD-nya. Kalian juga harus mempersiapkan barang-barang yang Ibu minta kemarin ya. Tolong dikeluarkan per kelompok. Iya, Seperti, Ibu. nah, yang udah kalian bawa semuanya. Sudah, Tanah, Ibu. pot, dan sebagainya itu. Duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok pertama, Jonias, Erza, TV, Norita. Iya, Kedua, Ibu. Azwati, Epi, dan sebagainya. Selanjutnya, kalian udah duduk nih sama teman-temannya. Sudah, Ibu. Jangan Ibu. Sudah, Bu. berarti ya. Nah, duduk sesuai temannya, jangan pilih-pilih teman. Jangan tukar-tukar kelompoknya ya. Baik anak Ibu, ini udah kalian tata semuanya. Sekarang silahkan kerjakan sesuai LKPD-nya. Silakan anak Ibu, kerjakan. Iya, Ibu. Baik, ini- Ibu. Setelah ini kamu boleh kerjakan juga. Nah. Mencari informasi penting menggunakan peta konsep ya. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, tolong bicarakan sama Ibu atau bertanya sama Ibu. Silakan anak Ibu. Sudah, Bu. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Selesai, Bu. Oh, cepat Sudah, sekali Bu. ya. Hebat anak Ibu. Buat penelitian sebentar saja. Kan karena udah ada persiapan dari rumah ya. Anak-anak Ibu. Iya. Coba Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Norita, coba jawab. Iya, Ibu. Atau presentasi Iya. ke depan. Baik. Inilah hasil pengamatan dari kelompok kami. Di waktu 5 menit di awal, apa yang terjadi pada tumbuhan kangkung air, yaitu masih segar. Kemudian di 10 menit berikutnya mulai layu, di 15 menit berikutnya benar-benar layu. Kemudian yang terjadi pada tanaman kaktus di 5 menit pertama yaitu masih segar. Di 10 menit keduanya dia akan terapung, dan yang berikutnya di 15 menit terakhir sebagian tanaman mulai tenggelam. Kemudian kesimpulan yang sudah kami kerjakan, Ibu, Ya, lanjut. tumbuh-tumbuhan hanya dapat hidup dan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, Ibu. Itu dari hasil pengamatan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kita, apakah ada kelompok lain yang ingin menampilkan? Oke, kita selesai ya untuk materi hari ini. Baik anak Ibu, karena materi kita hari ini sudah selesai, Ibu mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, Bu. Iya, Ibu. Menyenangkan, Menyenangkan Ibu. sekali tentang Kalau tidak tumbuh-tumbuhan. menyenangkan, anak-anak Ibu juga boleh ngomong tidak menyenangkan, jadi Ibu bisa perbaiki yang akan datang, tidak menjadi masalah ya. Lebih baik jujur. Selanjutnya pertanyaan Ibu. Apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang dari pembelajaran atau pembelajaran hari ini? Dari materi kita hari ini, kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan sama-sama ya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah cara tumbuhan beradaptasi dan dengan melindungi lingkungan. diri di lingkungannya. Yang kedua, menggali informasi penting dari teks bacaan menggunakan aspek apa, di mana, Apa, mengapa, berapa, siapa, dan mengapa. Oke. Ada yang sampai di sini, apakah ada yang ingin Ananda, anak-anak Ibu semua pertanyakan, ingin ditanya atau yang kurang jelas? Sudah paham, Ibu. Kalau sudah Cukup, Ibu. jelas, baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sudah Kalau jelas lebih semuanya, 2 menit. Ibu akan memberikan
Anak Ibu. Iya, Bu Guru. Silakan Ibu Beni. Pembelajarannya asik, Bu. Bu Beni, silakan. Terima kasih, Bu. Ibu, iya Ibu, makasih Bu dosen. Ibu Eni, Iya, Ibu. sudah bagus sekali ya Ibu Eni. Tadi kelasnya tuh kelas besar ya. Saya cuma Iya, rai-rai Ibu. aja, itu kayaknya kelas 6. Iya, kelas 6, Ibu. Iya. Jadi sudah bagus sekali Ibu Eni, tapi bahasa Indonesianya itu nanti tentang apa? Itu IPA sama bahasa ya? Iya, tapi tadi saya nggak sempat nyebutin. Iya, Menggali informasi masalahnya terlalu dari teks. masalahnya itu terlalu panjang tadi Ibu Eni. Nanti Ibu Eni atur, materinya bagus Ibu Eni. Cuma nanti tergantung Ibu Eni aja yang atur ya. Baik, Ibu. Supaya 15 menit itu bisa. Ambil dia punya item yang penting aja. Terus dia punya teks bacaannya itu, maksud saya itu jangan didobol-dobol lagi gitu. Supaya jangan, masalahnya 15 menit itu kan terlalu ini Ibu Eni. Bagus sebenarnya kalau kita belajar biasa. Tapi karena 15 menit berarti Ibu Eni harus atur waktunya baik-baik. Ya, Ibu. Saja buat siswa, karena ini kelas besar. Kelas besar itu kan kita di kelas 6 itu kan cuma pelengkap. Jadi pemantapan aja itu, pemantapan pengetahuan bagi mereka. Dasarnya itu kan dari 1 sampai 5 itu sudah mantap. Karena kita kan di atas itu cuma mengulang tuh kelas 6. Jadi nanti item yang penting Ibu Eni ini tampilkan, terus bahasanya juga supaya bisa tercover semua. Lalu usahakan suaranya nanti jangan putus-putus Ibu Eni, diusahakan. Iya, Bu. Tadi sedikit timbul tenggelam. Tuhan sayang nanti pada saatnya suaranya tidak seperti itu. Ya, supaya bisa didengar dengan jelas, terus jangan lupa kelasnya itu kelas apa. Tadi di temanya itu udah benar, tapi kelasnya tidak dibilang. Makanya saya cuma karena lihat aja, ya pasti ini materinya, muatan pembelajarannya itu kelas besar. Barangkali begitu ya Ibu Eni. Terima kasih Bu. Bu Alen itu saja kami ini mau sampaikan buat Ibu Eni. Baik, terima kasih. PBL, Ibu. PBL ya. Menggunakan PBL. Muatannya bahasa Indonesia dan IPA ya. Ya, Ibu. Yang pertama, memang saya ingat kemarin saya memberikan komentar tentang apa itu ya, adaptasi itu. Ya kan? Iya. Ada 3 bentuk itu. Itu maksud saya untuk ibu, bukan untuk siswa. Kalau cakupan materinya itu di SD perlu disampaikan seperti itu, sampaikan. Tapi saya lihat kayaknya terlalu ini ya, terlalu tinggi mungkin. Ya. Jadi yang kemarin saya sampaikan itu untuk ibu ketahui dan ibu kaji lagi supaya bisa membantu ibu mengembangkan apa materi ajar atau ibu mengembangkan apa semacam penyelidikan atau percobaan pada saat mau menggunakan PBL. Ya, tadi saya lihat ibu memberikan itu kepada siswa, ada adaptasi tiga bentuk itu. Ya, kemudian ada serofit, hidrofit, apalagi yang satu itu. Apa itu ada ya di struktur materi untuk SD itu diberikan, perlu dilihat karena itu kan bahasanya bahasa-bahasa yang ini ya, ada begitu ya, bahasa-bahasa yang tidak lazim mereka dengar. Kalau memang sudah bisa disampaikan silahkan ya, tapi kalau tidak sebaiknya jangan. Maksud saya itu kemarin adalah untuk ibu perlu tahu itu. Bukan ibu siapkan untuk siswa, ya. Tapi tadi ibu sudah memberikan. Saya lihat di buku di materinya itu, memang di buku guru itu nampak kangkung ya dan kaktus. Ya, jadi tanaman air dan tanaman itu kering ya. Nah, lalu coba ibu lihat ibu punya apa itu percobaan itu.
percobaan. Itu tanam kangkung diamati 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kangkung juga hidup di tanah, Ibu. 5 menit, 10 menit, 15 menit kangkung mau mati. Ya, kangkung juga kan hidup di tanah. Kan begitu ya? Kangkung bisa hidup di tanah atau tidak? Coba Bapak Ibu lihat orang tanam kangkung di tanah atau di air? Bisa Bu di tanah. Tanah juga di tanah. Nah, kenapa dia dikelompokkan sebagai hidrofit itu? Karena dia tahan air. Jadi meskipun airnya banyak, dia tidak busuk. Ya, demikian juga di tanah. Itu kan media. Tapi kalau tanam di tanah, airnya kurang, dia pasti mati. Kalau dia tinggal di dalam air sebanyak mungkin juga dia tidak akan mati. Mengapa? Nah, itu ada ciri-ciri tertentu di kaktus itu. Bapak Ibu lihat dari batangnya. Batangnya bagaimana? Ada rongga. Ya. Terus daunnya bagaimana? Nah, kalau Ibu bikin percobaan 5 menit, 10 menit, 15 menit, siswa taruh kangkung di dalam tanah, ya kangkung hidup, Ibu. Ibu mimpi kangkungnya mau mati. Enggak. Kangkungnya pasti bisa hidup. Jadi percobaannya itu yang nanti perlu dilihat kembali. Demikian juga kaktus, durasi waktunya itu kayaknya kurang cukup gitu, ya. Nah, kalau seperti itu kan sebaiknya Ibu minta siswa untuk melakukan pengamatan. Nanti mereka bandingkan dengan bacaan. Ya, jadi kangkung itu dibawa di kelas, demikian juga kaktus. Nah, lalu Ibu rancang untuk mereka mengamati satu-satu, apa daunnya, batang kangkung itu, akarnya, atau bagaimana, semuanya coba diamati. Nah, sehingga mereka konfirmasi dari bacaan yang ada itu, dan apa yang mereka amati itu kira-kira bagaimana. Ya, apa hal-hal yang spesifik pada kangkung itu, demikian juga pada kaktus yang membuat mereka itu bisa hidup, bertahan. Kalau Ibu mau bikin percobaan, silahkan saja bisa. Tetapi ya itu mungkin minggu depan baru bisa amati. Tidak bisa saat itu tidak rasional. Ya bisa ditindaklanjut saja Ibu bikin. Ya nanti mengamatinya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Ya itu tindak lanjut. Supaya jadi lebih rasional. Bisa ya? Bisa. Ya. Sekangkung 5 menit diamati. Apa yang mau terjadi di kangkung? Ya kangkung hidup lah. Dia akan tumbuh. Nah, kecuali Ibu tidak siram ya selama beberapa hari. Tapi itu juga kan semua tanaman butuh air. Ya kan begitu. Kaktus juga butuh air. Dia bisa hidup, tetapi dalam jumlah tertentu. Ya, karena dia sudah terbiasa keberadaannya hidup di padang pasir. Tapi kalau datang hujan kan bisa hidup. Ya, tapi kalau dalam jumlah banyak rusak. Baik, Ibu, nanti coba diperbaiki lagi. Ya, jadi kembali. Nah, ahlinya saya. Nah, sebenarnya menurut saya ya, itu mereka bisa mengamati terus buat pertanyaan langsung dijawab itu supaya selesai, dapat solusinya. Ya kan PBL toh? Ya, jadi bacaannya disediakan itu sekalian bahasa Indonesia tuh. Ya kebacaannya kan tentang IPA sambil mereka membuat pengamatan atau ya penyelidikan kan, amati itu tanaman-tanamannya Ibu bawa, Ibu siapkan buat mereka. Mereka mengamatinya detail sekali.
Bila perlu dihitung itu berapa durinya ya, itu ininya kira-kira itu rongganya itu berapa senti, kan begitu. Ya. Itu kalau bisa dihitung ya dihitung aja enggak apa-apa. Dibandingkan dengan tanaman biasa kan kalau batanya kan padat. Nah, itu pengamatannya seperti begitu, Ibu. Lalu mereka nanti akan buat pertanyaan itu sekalian mereka jawab. Kan bahasa Indonesia itu disuruh buat pertanyaan. Tapi Ibu gunakan PBL kan harus dapat solusi. Jadi pertanyaannya langsung dijawab. Supaya ketemu PBL-nya. Kalau buat pertanyaan dan dijawab untuk apa? Ya. Bisa ya? Oh, nggak bisa, Ibu. Terlalu tinggi. Itu contoh itu sudah bagus ya, tapi jangan masuk terlalu ini ya, terlalu kesana kemari karena tadi itu cuman itu adaptasi apa? Kalau kangkung dan kaktus itu termasuk adaptasi apa? Baik, Ibu, terima kasih atas yang sarannya. lain-lainnya itu sudah bagus ya. Ini diperbaiki, Bapak Ibu perbaiki untuk siapkan ke PPL. Baik, terima kasih, Bu. Oh, ya.